Kali ini kita ada janji dengan seorang sahabat wanita mulia, di mana sejumlah keutamaan dan kelebihan yang tiada terlintas di benak siapapun. Allah satukan untuknya ia meraih kisah-kisah menawan yang ia torehkan di kening sejarah dengan huruf-huruf cahaya. Dialah yang beruntung merawat pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian Muhammad bin Abdullah. Setelah kepergian sang kakek Abdul Muthalib, ia adalah ibu seorang kesatria Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat, ia adalah nenek dua pemimpin kaum muda penghuni surga, Hasan dan Hussein. Ia adalah ibu syahid yang diimpikan Nabi terbang dengan kedua sayap bersama para malaikat Ja'far bin Abu Thalib. Satu di antara tiga panglima perang Mu'tah. Ia adalah mertua pemimpin kaum wanita seluruh alam di masanya, putri Rasulullah Fatimah. Siapa gerangan sahabat wanita mulia yang segala kelebihan dan keutamaan Allah satukan untuknya ini? Ia adalah seorang sahabat wanita mulia, Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Hashimiyah, termasuk generasi pertama wanita-wanita yang berhijrah. Ia adalah wanita pertama Bani Hashim yang melahirkan anak orang Hashim. Kala Rasulullah yatim, beliau dirawat sang kakek Abdul Muthalib yang sangat mencintai beliau. Tidak lama Abdul Muthalib merasa ajalnya kian dekat. Ia berwasiat kepada anaknya Abu Thalib untuk merawat Rasulullah dan memerintahkan untuk memperlakukannya dengan baik. Sebab Abdullah ayah Rasulullah dan Abu Thalib adalah dua saudara kandung. Ibu mereka berdua adalah Fatimah binti Amr bin Aid Abdullah Muthalib. Abdul Muthalib merasa tidak akan ada yang bisa terus menjaga dan melindungi Rasulullah dengan kasih sayang selain istri Abu Thalib. Sebab Abdul Muthalib merasakan kasih sayang yang mengalir deras dari hatinya. Abdul Muthalib meninggal dunia, lalu Rasulullah pindah ke rumah Abu Thalib. Di rumahnya, beliau menemukan sosok ibu penuh kasih sayang yang membuat beliau merasa tinggal bersama ibu sendiri setelah ibu kandung beliau wafat. Fatimah binti Asad merawat, memelihara, dan melindungi beliau dengan kasih sayang. Sampai-sampai ia lebih mengkhawatirkan beliau melebihi anak-anaknya sendiri. Fatimah binti Asad hampir tidak percaya melihat berkah-berkah ini masuk ke dalam rumahnya untuk kali pertama. Hari demi hari ia semakin mencintai Nabi hingga Rasulullah merasa bahwa Allah memberikan ibu penuh kasih tersebut untuk beliau, menggantikan ibu kandung beliau yang sudah tiada. Ia merawat beliau saat masih kecil dan saat menginjak dewasa. Ia secara khusus memberikan penghargaan dan penghormatan pada beliau, menyelimuti beliau dengan cinta dan kasih sayang, serta terus merawat beliau hingga menikah dengan Khadijah. Fatimah mendengar omongan orang tentang Muhammad dan seringkali mendengar kata-kata suaminya Abu Thalib. Sungguh keponakanku ini akan mengabarkan sebuah kemuliaan agung. Ia mendengar berkah yang beliau dapatkan ketika bepergian bersama suaminya ke Syam. Ia juga mendengar penuturan sifat-sifat baik Nabi yang disampaikan budak milik Khadijah binti Khuwailid kala bepergian membawa perdagangannya ke Syam. Fatimah binti Asad menyerahkan belahan jiwanya Ali bin Abi Thalib anaknya untuk tinggal di rumah Rasulullah. Fatimah melihat sosok seorang ayah penyayang dalam diri Rasulullah. Ini karena sebelumnya ia juga melihat perhatian Rasulullah terhadap anaknya. Diriwayatkan dari Fatimah binti Asad, ia berkata, saat aku melahirkannya, beliau memberinya nama Ali dan meludah di mulutnya. Setelah itu beliau memasukkan lidah ke dalam mulutnya. Ali terus menghisap mulut beliau hingga tidur. Pada keesokan harinya, kami mencarikan seorang wanita untuk menyusuinya, namun ia tidak menerima susu siapapun. Akhirnya kami memanggil Muhammad. Beliau kemudian memasukkan lidah beliau ke mulutnya. Ia pun tidur. Kejadian ini terus terjadi seperti yang Allah kehendaki. Ibnu Ishaq menuturkan, di antara nikmat yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib, di antara sesuatu yang Allah lakukan untuknya dan kebaikan yang ia kehendaki melalui Ali adalah suatu ketika kaum Quraisy tertimpa krisis hebat. Abu Thalib memiliki banyak tanggungan keluarga. Rasulullah kemudian berkata kepada Abbas, paman beliau yang termasuk salah satu orang Bani Hashim yang paling kaya, wahai Abbas, saudaramu Abu Thalib memiliki banyak tanggungan keluarga. Saat ini orang-orang tertimpa krisis seperti engkau ketahui sendiri. Mari kita pergi menemuinya untuk meringankan bebannya. Aku membawa salah seorang anaknya, dan kau membawa salah seorang anaknya juga. Lalu kita rawat keduanya. Baiklah, sahut Abbas. Keduanya pergi lalu menemui Abu Thalib. Keduanya berkata padanya,
Kami ingin meringankan bebanmu dalam menanggung keluarga sampai krisis yang menimpa orang-orang berakhir. Abu Thalib kemudian berkata kepada keduanya, asal kalian tidak membawa Ukail, silakan. Kalian lakukan apa yang kalian berdua inginkan. Rasulullah membawa Ali lalu beliau rawat, sementara Abbas membawa Ja'far lalu ia rawat. Ali tetap tinggal bersama Rasulullah hingga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus beliau sebagai nabi. Ali mengikuti beliau, beriman dan percaya kepada beliau. Fatimah binti Asad memiliki kedudukan luhur di jiwa para sahabat. Hajjaj bin Allat As-Sulami memuji Ali bin Abi Thalib kala membunuh Talha bin Abu Talha, pemegang panji kaum musyrikin dalam perang Uhud, sambil menyebut-nyebut ibunya Fatimah. Sungguh siapa gerangan pendosa yang memeranginya? Ialah putra Fatimah, seorang pemimpin terhormat. Kedua tanganmu dengan cepat menikam hingga membuat Talha terkapar di batu besar. Kau menyerang layaknya seorang pemberani, lalu dengan kebenaran kau menyingkap mereka kala mereka menginginkanku memuliakan orang terhormat. Kau penuhi pedangmu dengan darah, dan pedang tidak kau sarungkan sebelum mencucurkan darah. Saat Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah binti Rasulullah, Fatimah binti Asad adalah sosok teladan agung bagi mertua yang baik sekaligus ibu penyayang. Ia sangat mencintai putri Rasulullah dan bekerja sama dengannya dalam mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah. Ali berkata, aku berkata kepada ibuku, ibu yang melakukan pekerjaan mencari air dan pergi untuk suatu keperluan, sementara Fatimah melakukan pekerjaan di dalam rumah, menumbuk dan membuat adonan. Fatimah binti Asad tetap hidup dalam naungan iman dan tauhid, tetap beribadah, puasa, sholat malam. Tibalah suatu hari di mana ia tidur di atas ranjang kematian untuk bertemu Rabb. Selanjutnya mendapatkan balasan atas amal baiknya terhadap Rasulullah. Fatimah binti Asad meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah. Rasulullah turun ke dalam liang kubur untuk menguburkannya sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. As-Samhudi menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah turun ke liang kubur selain 5 kali, 3 diantaranya untuk mengubur jenazah wanita dan 2 sisanya untuk mengubur jenazah lelaki. 1 diantaranya adalah makam Khadijah binti Khuwailid di Mekah, 4 lainnya di Madinah. Makam anak Khadijah yang dirawat dan dididik Nabi, makam Abdullah al-Muzanni yang disebut Zulbijadain, makam Ummu Rauman, ibu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, dan makam Fatimah binti Asad. Rasulullah pemilik hati setia tidak pernah melupakan wanita soleha yang menjadi ibu setelah ibu kandung beliau. Beliau turun ke dalam kubur untuk menguburkannya. Ini merupakan karamah baginya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, kala Fatimah binti Asad bin Hashim, ibu Ali, meninggal dunia, Rasulullah datang lalu duduk di dekat kepalanya. Beliau kemudian berkata, semoga Allah merahmatimu ibuku. Setelah ibuku, kau rela menahan lapar agar aku kenyang. Kau rela tidak mengenakan pakaian agar aku mengenakan pakaian. Kau rela mencegah dirimu dari makanan enak agar aku makan enak. Kau lakukan semua itu demi mengharap wajah Allah dan negeri akhirat. Setelah itu beliau memerintahkan untuk memandikannya. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala Fatimah, ibu Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Nabi melepaskan pakaian beliau dan beliau kenakan padanya, dan beliau berbaring di liang kuburnya. Setelah ia dikubur dan tanah diratakan, sebagian di antara mereka berkata, wahai Rasulullah, kami melihatmu melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan pada siapapun. Beliau bersabda, aku kenakan pakaianku padanya agar ia mengenakan pakaian dari surga. Aku berbaring bersamanya agar ia diringankan dari himpitan kubur, karena ia termasuk salah satu makhluk Allah yang berbuat baik padaku setelah Abu Thalib. Semoga Allah meridhoinya, membuatnya senang dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Allahu a'lam bissawab.